Di video ini kami akan bantu 2000 orang berjalan lagi. Video yang akan kalian lihat nggak kayak video kami seperti biasanya. Berjalan itu sesuatu yang kita anggap remeh setiap hari. Tapi untuk jutaan penyandang amputasi di seluruh dunia, mereka nggak seberuntung itu. Tapi di video ini, untuk 2000 orang, hal itu akan berubah. Aku kecelakaan tahun 2020, kedua pergelangan kakiku hancur. Saat dia pertama sakit, mereka pikir hidupnya tidak akan lama. Aku kecelakaan mobil pas 17 tahun dan aku diamputasi. Dan untuk memulai ini, kita akan membantu Stephanie. Halo. Apa kabar? Baik. Kami senang kamu di sini. Aku grogi banget. Jadi udah berapa lama sejak kamu bisa jalan sendiri? Aku nggak bisa jalan sejak tahun 2009. Hampir 15 tahun terakhir kali berjalan sendiri ya. Wow. Ya, tapi mungkin ini bisa mengubah itu. Ini kaki baru kamu. Silakan. Terima kasih. Gimana, suka nggak? Astaga, aku suka banget. Kamu udah siap buat nyobain? Aku siap. Oke, masukin kakinya. Oke, gimana rasanya? Luar biasa. Oke, kamu siap berdiri? Wow. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Stephanie benar-benar berjalan. Oh, ini luar biasa. Itu papaku. Apa Bapak senang bisa lihat dia jalan lagi, Pak? Iya, sangat senang. Aku senang dia akan bisa lakuin sesuatu yang dia mau. Dia nggak terbatasi lagi. Kalian bisa bertatap muka sekarang. Kita bisa dansa. Dan itu yang mereka lakukan. Rasanya senang banget bisa bantu Stephanie dan keluarganya. Jadi kami juga lakuin itu buat Colin. Udah 7 bulan sejak terakhir kali kamu bisa jalan. Aku siap. Oke, coba. Luar biasa rasanya dapat kesempatan lagi. Dan kami bantu David, Adrian, Linda, dan Karit. Tapi jujur aja, kami nggak akan bisa lakuin ini tanpa bantuan orang-orang luar biasa. Kami mengganti anggota tubuh yang sudah hilang. Biasanya berapa sih biaya buat dapetin kaki prostesis kayak gini? Kisarannya dari 5 sampai 50 ribu. Dan itu gila banget. Tapi kebanyakan orang di video ini entah nggak mampu beli asuransi atau nggak punya perlindungan yang memadai. Artinya kalau kami nggak turun tangan, mereka mungkin nggak akan pernah bisa jalan lagi. Terus kalau asuransi nggak nanggung itu gimana? Kita menggalang dana, berdoa, berharap orang kayak kamu datang bantu. Aku perlu 10 tahun buat beli ini. Tunggu, buat beli ini kamu perlu nabung 10 tahun? Iya. Itu Chandler, itu benar-benar nggak bisa dibiarin. Jadi kami akan ngasih kamu $10.000. Oh. Aku nggak akan pernah lupain hari ini seumur hidupku. Nggak masalah. Kamu datang dengan 1 kaki, tapi kamu pulang dengan 2 kaki dan sekoper uang. Ini hari terbaik di hidupku. Oh, wah, ini luar biasa. Ini terasa asli, kayak bagian tubuhku. Kamu bisa jalan lagi dan kamu nggak perlu mikirin utang. Ini ngubah hidupku. Aku sangat berterima kasih. Dan yang kami pelajari dari ini, saat kita kehilangan kemampuan berjalan, kita juga kehilangan kemampuan melakukan tugas-tugas mendasar. Sesuatu yang dialami oleh Greg. Segalanya jadi 2 kali lebih sulit. Aku sering main tenis dengan keluargaku, tapi aku sangat senang kalau bisa berdiri dan cuci piring. Oke, coba pas nggak kaki baru kamu? Oke, dia langsung berdiri nih. Ini rasanya nyaman. Oke. Wow, gimana rasanya? Rasanya itu bikin kita senyum. Kalau kita penyandang amputasi, kegiatan sehari-hari terasa nggak akan bisa teratasi. Tapi buat Travis, ada acara yang akan datang di mana nggak bisa dia hadiri dengan duduk aja. Putriku merencanakan pernikahannya sejak umur 34 tahun. Aku selalu bermimpi papaku bisa nganterin aku ke pelaminan. Bisa ceritain sedikit tentang diri kamu? Iya, dulu aku biasa lari 6 atau 7 hari seminggu kalau aku bosan. Lalu kecelakaan pas umur 17 tahun dan kena osteomilitis, karena itu aku diamputasi. Kapan terakhir kali kamu bisa jalan dengan normal? Aku nggak tahu lagi yang normal itu gimana. Apa kalian mau lihat dia jalan lagi? Iya. Gak sabar banget. Ini kaki kananmu, silakan. Dan ini kaki kiri kamu. Ini luar biasa. Papa bisa. Langkah pertama. Mau coba jalan? Wow, dia lebih lancar daripada yang punya 1 kaki. Oh, kamu udah lancar banget ini sih. Aku mau langsung lari. Gimana rasanya ngelihat dia jalan? Ini luar biasa. Aku seneng banget. Gak pegangan. Gak pegangan. Sekarang kamu bisa antar dia ke pelaminan. Iya,
Wow. ke pelaminan dan saya putri juga. Aku tahu pernikahan ini penting buat kalian. Dan karena itu, aku tanya calon suami kamu berapa biaya pernikahannya. Dan di kursi roda ini, ada sejumlah uang untuk bayar biaya pernikahan kalian. Dan papa kamu bisa antar kamu ke pelaminan. Makasih. Makasih udah rahasiain. Aku sangat menghargai semua ini. Makasih banyak. Sekarang pertanyaannya, kami diundang nggak? Tentu. Kamu harus bawa vegetable. Oke, deal. Dan dia nggak bercanda. Nanti di video ini, kami beneran datang ke pernikahan putrinya Travis. Walau kami bayar semua kaki prostetik di video ini, kedepannya nggak selalu begitu. Dan meski 5-50 ribu dolar itu terlalu mahal buat banyak orang, harga itu terasa lebih berat di negara-negara berkembang. Karena itulah aku ke Guatemala untuk ketemu David, penemu dari Range of Motion Project, untuk mengatasi kurangnya kaki prostetik bagi orang nggak mampu. Mengenai kaki prostetik bagi pengguna yang gak mampu, di samping mahal, teknologinya buruk. Jadi yang bikin mahal itu apanya? Perangkat teknologinya yang sangat mahal. David nemu cara simpel mempertahankan kualitasnya hanya dengan 1/10 biayanya. Ini semua adalah bagian dari inventaris global komponen daur ulang kami. Jadi semua di ruangan ini nih hasil daur ulang dari prostetik lainnya gitu ya? Banyak yang masih berfungsi. Jadi kalau mau nyumbangin prostetik biar dia bisa bantu lebih banyak orang, kunjungin aja situs di bawah ini. Itu cara dia bisa bikin dengan murah dan bisa ngebantuin orang yang gak mampu di seluruh dunia. Dan untuk kami, artinya kami bisa bantu lebih banyak orang kembali hidup sepenuhnya di Guatemala. Dari aktivitas yang penuh aksi kayak mengendarai motor. Wah, kamu udah lancar banget. Main bola. Wow. Sampai kesenangan terkecil dalam hidup. Kalian cocok banget. Hal pertama yang mau aku lakukan adalah jalan bersama keluargaku. Ini seperti kamu mengembalikan hidupku. Kamu lebih tinggi loh. Seperti memeluk keluarga. Apa kabar semuanya? Ayo ambil langkah pertama bareng-bareng. Atau melihat seorang anak yang kembali mandiri. Di tahap hidup manapun, anggota tubuh baru bisa berarti segalanya. Dan pada akhirnya, kami membantu sangat banyak orang. Tapi, misi kami baru aja dimulai. Kamu bilang tadi beberapa orang nggak bisa datang ke fasilitas ini. Karena ini negara yang berbukit dan sulit dijelajahi, dengan banyak sungai dan hutan-hutan yang harus dilintasi. Nggak bisa berjalan membuat mereka terjebak di rumah mereka sendiri. Karena itu David terkadang harus meninggalkan klinik dan mengunjungi pasien di rumah mereka, yang menimbulkan masalah sendiri. Pickup kamu mana? Aku kira kita naik mobil kalian. Oh enggak lah. Kami nggak punya pickup. Kalian nggak punya pickup buat ngunjungin mereka di daerah terpencil sana? Enggak. Dengan kebanyakan sumber daya ROM yang dialokasikan ke staf dan prostetik itu sendiri, mereka nggak bisa beli transportasi yang andal buat ngunjungin para pasien. Tapi itu hanya sampai saat ini. Aku kirain itu mobil pickup kamu. Kalau bukan, kenapa ada tulisan ROM di pintunya? Kami janjian sama staf buat ngerahasiain ini. Pickup baru seharga 65 ribu dolar ini dilengkapi sepenuhnya untuk melintasi medan yang paling sulit. Makasih guys. Selamat bro. Ayo kita mulai bagiin kaki-kaki baru. Oke. Dan semakin kita menjauhi jalanan kota Guatemala yang sibuk, aku sadar David nggak bercanda soal sulitnya mencapai tempat-tempat ini. Selagi kami menuju rumah yang berlokasi tepat di pinggiran gunung berapi di tengah hutan belantara. Aku sekarang tahu kenapa pickup ini berharga banget. Astaga. Entah apa jadinya kalau kita pakai mobil biasa. Kami akhirnya sampai dan perjalanan gunung berapi membawa kami ke Kevin. Halo, yang terluka bakar parah dan kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan 24 tahun yang lalu. Kamu tinggal di pinggir gunung berapi. Gimana kamu bepergian? Ini medannya kan ekstrim banget. Iya, ini memang sulit. Terlalu sulit bagi dia. Jadi dia harus didorong di kursi roda. Dan itu berakhir hari ini. Terima kasih. Kamu akan ambil langkah pertama. Oke, sekarang kita jalan di pinggir gunung berapi. Ayo sini, Ibu. Oh, Ibu sayang kamu. Semoga kamu diberkati. Ada banyak orang kayak kami yang kesulitan dan aku bersyukur pada Tuhan dipertemukan dengan kamu. dan Kevin menjadi orang ke-71 yang kami bantu jalan lagi. Lalu David dan aku terus berlanjut membantu lebih banyak orang di sini di Ekuador. Seperti Kelly yang selama 6 hari naik bis dari Bolivia ke sini tanpa kepastian mendapat kaki prostetik. Ini seram karena aku nggak pernah keluar dari negaraku dan aku tetap ambil risiko. Inilah alasannya kami bikin video ini. Oke, udah 2 tahun terakhir kamu jalan. Ini momen besar. Kamu mau ambil langkah pertama? Aku
seneng banget. Kelly sangat senang bisa berjalan lagi sampai-sampai dia tanya ini. Boleh aku nari? Kamu mau nari? Iya, tapi Iya. mau nari bareng aku? Kamu mau aku nari? Iya. Oh aduh, aku nggak tahu harus apa nih. Udah 2 tahun loh sejak terakhir dia berjalan. Dan sekarang dia menari. Ini kayak kaki beneran. Dan meski kelihatan jelas banget aku nggak bisa nari, melihat keluarga ini bersatu kembali dengan kenangan masa lalu mereka sangat berarti bagi aku. Terima kasih ya. Dan untuk Eduardo, dia punya reaksi yang menyentuh saat mendapat kaki barunya. Oh, dia cium itu, gemesin banget. Dia belum jalan berbulan-bulan. Itu sangat disayangkan karena dia baru 5 tahun. Ini momen besar. Ayo jalan, Eduardo. Ibunya bilang biasanya dia nyeret badannya buat gerak dan dia malu karena nggak punya kaki. Jadi luar biasa lah ngeliat dia gerak kayak gini. Ini dia. Mau coba pakai? Gimana Pak ngelihat dia jalan lagi? Saya terharu dan saya senang juga. Lihat tuh dia nggak jalan lebih dari 1 tahun. Jujur sih, ini video favorit aku, ini gila. Halo, apa kabar? Astaga. Hai, Apa kabar? aku baik. Tuh VD keren sih, tapi alasan kami sebenarnya untuk ngasih prostetik baru kamu ini. Ini punya kamu, 100% gratis. Terima kasih banyak, aku bersyukur banget. Gimana rasanya bisa jalan lagi? Luar biasa bahagia. Dan untuk lebih menyemangati 50 penyandang amputasi yang kami bantu di Ekuador, David membagikan salah satu ritual favoritnya. Kami suka bawa mereka mendaki di gunung itu. Kita akan daki gunung ini buat nyobain kaki prostetik baru mereka. Kalau bisa daki gunung, mereka bisa hidup sehari-hari. Aku jadi tahu ini melambangkan apa. Kita mulai perjalanannya. Oke. Ternyata capek juga ya. Pria ini tadinya nggak bisa jalan, sekarang mendaki gunung. Ini beneran luar biasa. Kamu suka nguji pasien-pasien ini ya? Kalau kita bisa capai ketinggian baru, puncak baru dengan disabilitas, kita akan merasa bisa melakukan segalanya. Dan itu yang aku lihat. Kegigihan dan ambisi para penyandang amputasi ini nunjukin yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Inti dari perjalanan ini adalah untuk menolak menyerah. Jujur aja, tadinya aku nggak ngerti kenapa harus mendaki gunung ini. Tapi sekarang aku ngerti. Ini buat nunjukin kalau mereka bisa mendaki gunung ini, mereka pada dasarnya bisa ngatasin segalanya dengan kaki prostetik baru. Kita sampai di puncak! Bagus! Kalau bisa daki gunung ini, kalian bisa lakuin apapun. Aku bangga sama kalian. Bangga banget. Dan hadiah kita adalah pemandangan indah ini. Sekarang kami akan pindah ke Kenya, di mana kami bertemu banyak anak yang masih punya kaki, tapi perlu operasi mahal untuk bisa menggunakannya, yang tentu aja kami bayarin. Lihat itu, sebelum operasi beberapa anak ini belum pernah jalan. Dan lihat sekarang. Saat aku coba berjalan, aku nggak ngerti kenapa aku bisa jatuh. Dan aku juga diketawai oleh teman-temanku di sekolah. Jadi terkadang aku nggak ke sekolah. Gimana rasanya ngambil langkah pertama kamu? Aku bisa jalan kayak orang lain. Jadi aku merasa sangat senang. Dan selain memberikan operasi yang mengubah hidup mereka, kami juga menyediakan ruang bermain baru di klinik ini untuk para anak-anak. Ayo lihat ruang bermain barunya. Dari sini aku percepat sedikit ya, karena setelah Kenya, kami keliling seluruh Afrika untuk bantu orang-orang berjalan. Keluargaku, kondisi keuanganku, dan segala yang aku tahu akan berubah. Dan dari sana kami ke Filipina, Kamboja, dan Sri Lanka. Terima kasih sudah membantu kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini kesempatan kedua untukku. Aku merasa hidup lagi. Jantungku berdebar. Dan setelah mengunjungi negara-negara di seluruh dunia dan menyaksikan 2000 langkah pertama, aku senang untuk bilang kami bisa bantu mengubah hidup banyak orang di seluruh penjuru dunia. Tapi mungkin kalian ingat di awal video ini, kami perlu datang ke acara pernikahan kan? Anehan mana? Kita di nikahan orang yang baru kita kenal? Atau bajunya Nolan? Oh, bajunya Nolan lah, udah pasti. Ini tali buat apaan sih? Oke, Travis akan nganterin putrinya ke pelaminan. Kita lihat apa kaki barunya berfungsi. Ini momen besar. Aku selalu bermimpi, papaku nganterin aku ke pelaminan. Aku bakal nangis nih. Ini luar biasa. Sekarang mari kita sambut Tuan dan Nyonya Anderson. Melihat Travis mengantar putrinya ke pelaminan membuatku merenungkan kehidupan semua orang yang terpengaruh di sepanjang video ini. Aku bisa antar dia ke pelaminan. Ini luar biasa. Terima kasih banyak.
Hey guys, aku mau mengakhiri video ini sedikit agak berbeda. Aku mau bilang kalau beberapa orang ini punya asuransi tapi ditolak. Beberapa punya asuransi tapi perlindungannya nggak tepat. Dan itu rasanya salah. Harapan mereka satu-satunya untuk dapat kaki prostetik biar bisa jalan lagi, biar bisa kerja lagi adalah dapat bantuan dari YouTuber. Dan itu kan absurd. Aku nggak tahu apa jawabannya. Tapi aku mau bilang ini biar 100 juta orang yang nonton bisa terinspirasi. Karena apa yang aku lihat selama syuting video ini jelas gak wajar. Jadi ya makasih udah nonton.